Kalau indukan yang bagus, susunya itu apa ya, produksi susunya banyak sehingganya cempe nanti bisa subur. Kalau perutnya itu kalau dia diduk biasanya di peranakannya itu minimal 2 atau 3 biasanya sering terjadi. Perkenalkan saya kembali, saya Warso Hidayatullah, alamat di Desa Rejo Agung atau lebih dekat dengan Trimurjo. Kegiatan sehari-hari breeding kambing sama jual beli kambing. Oke Mas, kita ambil poin jual kambing Mas. Untuk saat ini gimana Mas kabar penjualan kambing Mas itu? Untuk penjualan kambing di musim ini sudah mulai bagus karena musim penghujan sudah mulai sering, curah hujan sudah mulai sering, sama rumput itu sudah mulai menghijau, masyarakat itu sudah mulai panen, jadi harga kambing sudah mulai bagus. Harga kambing mulai bagus. Untuk jenis yang sering dipesan oleh customer atau konsumen itu apa Mas, jenis apa Mas? Yang sering dipesan Jawa Randu. Silangan antara kambing Jawa dengan PI lokal. Jadi posturnya itu bagus. Jadi sering dipesan untuk indukan. Yang lebih banyak indukan. Calon indukan biri sampai babon itu sering ada pesanan. Oke. Ciri-ciri indukan yang bagus Mas buat breeding. Ciri-ciri kambing indukan yang bagus itu dilihat dari badannya. Kalau badannya itu stabil antara kaki sama badan itu untuk indukan bagus. Terlebih lagi susunya itu tidak pernah sakit, atau kalau orang Jawa itu ada susu kami sandan atau susunya sakit merangkak itu untuk indukan sudah tidak bagus. Cuma kalau susunya masih bagus, kapurannya bagus, insya Allah untuk indukannya bagus untuk peranakannya. Terus seperti ini Mas ya, insya Allah ini ya untuk seperti ini sudah termasuk bagus untuk kelas Jawa Randu. Jawa Randu. Kaki-kaki besar, badannya gemuk, sama tinggi, sesuai dengan posturnya. Susunya juga botol kalau orang bilang itu, tapi harus telaten lagi perawatan susunya biar tidak rusak. Ya, untuk produksi susu banyak untuk indukan. Hal-hal yang perlu dihindari menjadi seorang breeder atau yang mau breeding itu Mas, apa Mas pantangan-pantangan? Ketika kita perawatannya bagus, pola makannya bagus, insya Allah kambing itu terawat. Nah kalau untuk di musim seperti ini harus sering-sering mengecek keadaan kambing, karena di musim dingin ini biasanya tahu-tahu masuk angin, tidak mau makan. Nah itu kalau tidak teliti itu nanti kambingnya suloyo lah bahasanya itu, sakit yang berlarut-larut akhirnya bisa menyebabkan kematian. Terlebih lagi masih menyusui itu rentan sekali. Kalau untuk pemula sebaiknya beli ini babon atau indukan yang bagus. Sekiranya dia sudah pernah beranak tapi peranakannya itu bagus. Nah itu tinggal bisa tinggal meneruskan. Nah tapi kalau untuk mau mencetak babonan, beli doro atau usia siap birahi atau siap pacek, kita lihat kapurannya itu bagus atau tidak, dan
ekor itu juga bisa mempengaruhi. Kalau ekor itu tidak gentar, itu biasanya kalau untuk untuk dipacek itu susah. Makanya kalau bisa beli indukan calon indukan itu buntutnya yang agak tor lah, itu bisa mempengaruhi ketika nanti pacek, pas macetnya juga enak dan jadi itu. Kalau untuk jawarandu yang silangan Prambon, dia min-minnya 8 bulan sudah mulai birahi. Tapi kalau untuk jawarandu yang besar, dia turunan lokal, dia usia 10 bulan sampai 12 bulan baru bisa birahi dia. Kambing sering terjadi majer itu karena di kandang itu tidak ada pejantannya. Nah, jadi indukan itu ketika dalam satu kandang tidak ada indukannya, itu tidak terangsang dia minta kawin atau birahi. Makanya dia terlalu lama tidak ada pejantan lah, artinya tidak terangsang dia minta kawin atau birahi. Nah, kalau untuk mengantisipasi dia tidak majir atau bajang, pertama kita sandingkan dengan ada jantannya di kandang itu. Yang kedua, pola makan, ketika kita banyak silase atau onggok yang biasanya kita fermentasi itu bisa juga menyebabkan kambing terlalu gemuk. Jadi kalau terlalu gemuk, itu bisa menyebabkan bajang, majer lah bahasanya. Jadi kalau pakan fermentasi itu memang Mas, harus ada ukurannya Mas ya? Ada ukurannya. Untuk breeding ya? Karena kita fokusnya ke peranakan, bukan penggemukan. Jadi kalau beda dengan fattening, kalau penggemukan itu kan kita fokus bagaimana cara kita kambing ini gemuk. Tapi kalau breeding ini gimana menghasilkan peranakan yang bagus, tingkat kelahirannya itu sesuai dengan harapan. Jadi tidak terlalu lama kita menunggu. Syukur-syukur dalam 1 tahun bisa 2 kali, 1,5 tahun bisa 2 kali. Terus yang jadi harapan petani itu Mas, yang sampai ketahui Mas, untuk breeding itu biasanya beranak berapa kali untuk dalam satu? Kalau kambing jawarandu besar itu memang 1,5 tahun itu 2 kali sapi, berarti 2 kali peranaan. Tapi kalau kambing Prambon yang agak kecil, dia 2 kali beranak bisa. Cuma harus ada proses ketika dia mulai sapi langsung dipindah. Jadi nanti dicampurkan dengan induk pejantan, bisa langsung birahi lagi. Ketika kita memilih indukan, pastikan kambing itu masih muda. Syukur-syukur sudah pernah beranak. Itu 1 kali atau sampai 3 kali. Kalaupun belum, doro yang sekiranya itu tinggi badannya itu bisa nanti bisa besar lah. Sama kalau orang dulu itu ketika susunya dia sudah mulai mulai membentuk. Nah, itu salah satu calon indukan yang bagus. Susunya itu bisa produksi susunya banyak, sehingganya cempe keanakannya itu nanti bisa subur. Sama kalau perutnya itu kalau dia diduk, biasanya di peranakannya itu minimal 2 atau 3 biasanya sering terjadi. Terus kalau kita pengen cetak untuk telinga Mas, ya kan kambing itu sekarang dia dari spek badan, terus spek telinga dan tanduk Mas ya. Itu agar keturunan itu bisa sesuai dengan harapan tuh gimana samanya cara blasterannya? Kalau ini
sedikit ini ada minusnya. Minusnya itu telinganya sedikit apa? Ngelempit tapi Pendek ya. pendek. Kalau orang Jawa itu apa ya? Kuping turi lah biasanya. Dia ada silangan antara PI lokal tapi masih kecil, ngelempit kecil. Nah, ini minusnya di sini. Sebenarnya kalau dia kambingnya kupingnya lebar, itu bisa menjadi indukan yang bagus lagi. Sama tanduknya juga nyangkrak. Nah, nanti ketika ada keturunan jantan, di jantan itulah nanti tanduknya nyangkrak. Itu bisa apa itu? Bisa menjadi lebih ganteng lagi. Terus ini Mas, kalau untuk kambing ya ini ya, itu yang apa ya, gen terbesar itu dari jantan apa betina Mas? Kalau gennya itu, kalau hewan ya saya amati itu lebih ke jantan. Ke jantan ya? Ya, karena jantan ini kalau di hewan tapi ya pengaruhnya besar sekali. Nah, kita punya indukan babonan 10 yang biasa. Ketika kita punya jantan crossbur atau PE, itu nanti peranakannya bisa meniru bapaknya, walaupun tidak 100%, tapi 75% biasanya mengikuti jantannya. Berarti bisa dibilang lebih mudahnya 70-30 Mas ya? Iya, itu lebih dominan ke jantannya nanti. Nah, oke Mas Warso, terima kasih atas edukasinya yang Teman sampaikan, sangat bermanfaat. Semoga. Ya, terima kasih atas ini kunjungannya, dan semoga apa yang kita apa ya, berbagilah bahasanya, kita tidak saya juga tidak lebih dari sahabat-sahabat peternak yang lainnya, kita tapi saling sharing. Dan mungkin pesan-pesan kepada sahabat, jangan pantang semangat ketika kita mengalami apa ya, tingkat kematian atau apa itu kerugian, sama di masa-masa sulit seperti apa itu kelangkaan pakan, terus situasi yang kita mungkin sibuk dan sebagainya, itu tetap kita jalani saja. Mungkin nanti di waktu ada masa-masanya pasti akan merasakan hasil yang kita jalani sekarang. Terus Mas Warso menyediakan nggak Mas babon-babon yang rekomendasi yang sampai ceritakan tadi? Ya, saya juga siap melayani apa dari sahabat-sahabat peternak ketika nanti ada yang mau pesan indukan untuk sekelas breeding maupun sembelihan, sekelas sembelihan, karena untuk pedaging kami siap, karena terus calon indukan yang direkomendasikan kami juga siap melayani pesanan dari sahabat-sahabat peternak lainnya. Jadi bisa langsung ke alamat sampai Mas ya? Iya. Nomor yang dihubungi, bisa dihubungi? Nomor yang bisa dihubungi atas nama Warso Hidayatullah 0853 7940 2064. Oke. Untuk alamat di Desa Rejo Agung, Trimurjo. Oke. Nah, kalau untuk Facebook namanya siapa? Untuk Facebook Warso Hidayatullah dengan